Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan juga pembelajaran 6 materi PPKN. Nah, di video pembelajaran ini masih sama, kita masih belajar tentang persatuan dan kesatuan dan juga yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 terlebih dahulu. Di pembelajaran 3, anak ibu bisa lihat gambar yang ada pada video. Dari gambar ini kamu mungkin sudah tahu kita akan belajar tentang materi apa. Ya, di video ini kita akan belajar tentang materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu sudah dimulai dari sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Awal mulanya, perlawanan bangsa Indonesia itu ia banyak sekali mengalami kegagalan. Apa yang menyebabkannya? Tentu pada awalnya itu kita di Indonesia belum ada rasa persatuan dan juga kesatuan. Hal itu yang membuat negara Indonesia sulit untuk dimerdekakan. Nah, rasa nasionalisme itu mulai muncul sejak berdirinya organisasi di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian, persatuan dan kesatuan itu semakin diperkuat oleh ikrar Sumpah Pemuda yang kita pelajari pada video sebelumnya di subtema 1. Ikrar Sumpah Pemuda ini dibacakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada kongres itu bangsa Indonesia mengakui bahwa bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan juga berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Naskah ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Atau yang sekarang kita kenal dengan Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan ini berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak, seperti para pemuda dan juga masyarakat Indonesia yang mempersiapkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi para pemuda dan semua masyarakat saling bekerja sama, saling bersatu untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi meraih kemerdekaan Indonesia. Isi proklamasi ini adalah hasil diskusi dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, di mana Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, kemudian Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut ditemani dengan BM dia, di mana penyusunan teks proklamasi ini, pengetikan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian setelah selesai diketik, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini dia naskah awal yang masih tulisan tangan Soekarno dan juga naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Jadi, awal mulanya setelah dirancang, ditulis tangan oleh Soekarno, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan teks proklamasi tersebut. Berikut cuplikan detik-detik pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat bersama dengan Suhut Sastrokusumo. Bendera merah putih ini pertama sekali untuk pengibaran itu dijahit oleh istri dari Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati setelah menjahitkan memberikan kepada Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Kemudian mereka berdua mengibarkan bendera merah putih dan seluruh masyarakat yang hadir itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Sama, kita semua tentu mendambakan kemerdekaan, sama dengan pahlawan-pahlawan terdahulu. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih seperti Ibu Fatmawati, ada yang menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila Indonesia tidak bersatu, tidak saling bekerja sama, mungkin pembacaan proklamasi kemerdekaan itu tidak akan bisa terlaksana karena tidak adanya rasa semangat persatuan dan juga kesatuan. Oleh karena itu, anak ibu, kalaupun kita tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana sejarah proklamasi, bagaimana sejarah Indonesia merdeka, kamu bisa melakukan persatuan dan kesatuan itu dengan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak dengan ikut dalam perjuangan terdahulu, kita bisa melakukannya dengan cara melakukan kerjasama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang berbeda suku, agama, dan juga ras. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran 4, yaitu persatuan dan kesatuan mengelola sumber daya alam. Seperti yang anak ibu ketahui, Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Kemudian setiap wilayah pun juga menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita temukan di Indonesia. Misalnya seperti petani garam, nelayan ikan, petani kebun teh, petani kebun sawit, petani padi, kemudian petani sayur mayur. Indonesia ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat banyak dan juga sangat kaya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini kemudian dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan, yang dimana apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan. Salah satu wujudnya yaitu dengan mengelola sumber daya alam dengan cara bekerja sama. Contoh, dua pulau ini seperti misalnya dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam. Ibu contohkan, misalnya Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang sangat melimpah. Kemudian sumber daya garam atau garam ini diperlukan oleh masyarakat dari berbagai pulau, misalnya Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu tidak ada sumber garam yang melimpah. Nah, tentu penduduk Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam yang ada di Pulau Madura untuk saling memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Bisa jadi nanti Pulau Kalimantan menyumbangkan atau bekerja sama memenuhi kebutuhan. Jadi Pulau Madura menyediakan garam, bisa jadi Kalimantan nanti menyediakan
rempah. Kurang lebih contoh sederhananya seperti itu. Jadi, walaupun dengan tidak berjuang memerdekakan Indonesia, kita bisa melakukan persatuan dan kesatuan dengan cara saling membantu dengan sumber daya alam masing-masing pulau atau daerah yang kita miliki. Pembelajaran terakhir, kita akan masuk materi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kalau berbicara tentang gotong royong, ini sudah Ibu jelaskan berulang-ulang mulai dari tema 1. Jadi untuk materi pembelajaran 6 tidak akan banyak yang Ibu bahas, karena kita sudah belajar tentang gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama atau bagi kepentingan bersama. Di mana gotong royong itu merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong tentu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan juga dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi gotong royong ini juga salah satu contoh persatuan dan kesatuan. Tidak harus kamu ikut dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Dengan gotong royong itu kamu sudah melaksanakan sikap persatuan dan juga kesatuan. Karena gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Contoh gotong royong itu misalnya seperti membangun jembatan, gotong royong di sekolah, dan juga gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Dengan gotong royong tentu kita bisa menumbuhkan semangat kekeluargaan dan memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Dengan menghargai, menghormati, dan menyayangi seperti keluarga sendiri, kita akan mendapatkan manfaat persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan rasa kekeluargaan, tentu kita akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta dapat mencegah perpecahan antar rakyat Indonesia. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang aman dan juga damai. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.